wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Amma ba'du. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Kita lihat ada saudara kita yang dari New Jersey, Amerika, Bu Devi. Berarti sekarang ini kurang lebih jam berapa ya Bu Devi? Jam subuh kali ya tempatnya Bu Devi di New Jersey. Kemudian juga ada saudara kita yang di Malaysia, Ustadz Hamdan, ini dari Malaysia juga. Ada teman kita yang sekarang tengah studi di Thailand, dan juga Bapak Ibu yang ada di Indonesia, Jogja khususnya. Marilah di awal kajian ini selalu kita mengingatkan untuk saling mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran itu yang menjadikan kita berusaha untuk menjadi lebih baik dalam meniti kewajiban dan juga menjauhi larangannya. Semoga kita termasuk hamba yang paling bersyukur. Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Malam ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan mempelajari dan mengkaji tafsir surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab, atau yang kemudian kalau Bapak Ibu lihat pada mushafnya, itu dengan surah Al-Masad. Ditulis dengan surah Al-Masad. Nanti kita akan lihat apa kandungan di dalam surah ini. Kenapa harus nama itu yang disebutkan oleh Allah? Perilaku apa yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga kemudian secara spesial Allah menyebut di dalam satu surah, bahkan dijadikan sebagai nama dari surah tersebut. Jadi untuk menampilkan referensi yang kita pakai adalah dari tafsir Dr. Wahbah Zuhaili. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Ustaz. Belum? Tempat saya sudah itu. Saya pakai laptop. Oh, yang pakai HP sudah kelihatan surah. Kelihatan, Tat, ya. Sudah. Bapak Ibu, bersama kita mempelajari kitab Gundul, sedikit Gundul lah, karena ada juga harokatnya. Maka kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, suratul Masad, disebut dengan surah Al-Masad. Surah yang akan kita kaji adalah surah Al-Masad, dia termasuk Makkiyah. Kita mengingat bahwa salah satu definisi dari itu kita nggak sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah, maka kandungannya nanti akan lebih banyak dan lebih kental dengan nuansa akidah, ya, nuansa akidah. Wa ya khamsu ayatin, ada 5 ayat di dalamnya. Nah, kita lihat kenapa harus kadang disebut dengan Al-Masad, kemudian Al-Lahab, atau surah yang lainnya. Kita lihat di sini bahwa penamaannya ini sumiyat suratul Masad. Satu, dia disebut dengan surah Al-Masad. Diambil dari firman Allah ayat yang kelima. Fi jidiha hablum mim masad. Yang di lehernya, ini adalah kembali kepada perempuan, yaitu istri daripada Abu Lahab. Hablum mim masad, ada tali dari sabut yang dipintal. Maksudnya adalah sabut yang dipintal. Jadi yang dipintal itu diberi nama Al-Masad, diambil dari ayat yang kelima. Wasumit aidan, ada nama lain Bapak Ibu. Disebut dengan surah Tabbat. Nih, surah Tabbat. Dan disebut dengan surah Tabbat. Surah Tabbat ini berarti adalah diambil dari awal ayat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi ada surah Tabbat ini. Ada nama baru, surah nama yang kedua, surah Tabbat. Di sini. Kemudian juga yang berarti adalah binasa, rugi. Ya, kedua tangan Abu Lahab. Disebut dengan yang ketiga adalah surah Abi Lahab. Surah Abu Lahab. Inilah surahnya. Atau surah Al-Lahab. Jadi ada 4 ya. Ada surah Al-Masad, kemudian ada surah Lahab, Tabbat, kemudian ada surah Abu Lahab, ada surah Al-Lahab. Semuanya sama. Adalah surah yang dimulai dengan Tabbat yada abi lahabi wa tab. Dan dia adalah Makkiyah. Apa kandungannya? Kalau kita lihat secara utuh, satu surah ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini membicarakan 2 orang.
Sekelas terkesan spesial. Ini orang spesial ini dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya disebut. Bapak Ibu, tidak selalu nama yang disebut di dalam Al-Qur'an itu adalah orang baik. Tidak selalu. Ada kalanya dalam surah Al-Lahab ini namanya disebut bukan karena kebaikannya, bukan karena ketaatannya, tapi karena apa? Karena pembahasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka surah Makiyah ini berbicara terkait dengan akhir dari perjalanan Abu Lahab. Akhir perjalanan hidupnya Abu Lahab itu seperti apa? Abu Lahab itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita kan lebih kenal dengan nama Abu Lahab, lebih familiar, lebih famous, lebih terkenal Abu Lahab. Dibanding dengan nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza. Abdul adalah hamba, Uzza itu salah satu nama berhala. Jadi dia namanya adalah hamba berhala, ya kan? Hamba berhala, Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini siapa? Ini adalah kakeknya Nabi SAW. Dan Abu Lahab adalah pamannya Nabi SAW. Amun Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, membicarakan aktor kedua. Zaujatuhu, siapa istrinya Abu Lahab? Ummu Jamil. Kita kenal Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil. Namanya adalah Urwa binti Harb bin Umayyah, saudarinya Abu Sufyan. Jadi Ummu Jamil. Ya mungkin karena dia ingin dilihat sebagai orang yang cantik, ya kemudian ingin dipanggil cantik, ya gitu. Ummu Jamil. Kalau kita lihat ada nggak dia punya nama anak Jamil? Enggak, namanya kan Utaibah. Anaknya Abu Lahab, ya Utaibah. Dia mengatakan Utbah dan Utaibah. Itu anaknya. Nggak ada yang namanya Jamil. Cuma dua anak-anaknya. Nah, ada apa dengan Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab? Keduanya memiliki kesamaan. Kesamaannya sama-sama dalam memusuhi Nabi SAW dengan perannya masing-masing. Abu Lahab memainkan peran untuk memusuhi Nabi SAW. Ummu Jamil juga memiliki peran untuk memusuhi Nabi SAW. Jadi sama-sama memusuhi Nabi. Satu. Yang kedua, sama-sama kemudian menghalangi orang-orang yang ingin beriman terhadap ajaran Nabi SAW. Menghalang-halangi. Jangan sampai pengikut Nabi Muhammad, kaum muslimin itu bertambah. Kalau perlu dikurangi. Berkurang. Yang sudah masuk Islam kemudian dia keluar daripada Islamnya. Dan ini bukan salah satu yang mudah. Menjadikan orang masuk Islam, menerima syahadat, itu memang semua di tangan Allah. Kemudian orang keluar dari Islam setelah dia bersyahadat, itu tidak semudah atau tidak semudah yang terjadi pada masa setelah berada di Madinah. Jamaah rahimakumullah. Jadi ketika kita melihat bahwa Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil itu kemudian dilaknat oleh Allah karena dia satu memusuhi Nabi SAW, ya, dan menghalang-halangi orang yang hendak beriman terhadap ajaran Nabi SAW. Kalau sekarang ini nggak ada Nabi, lantas mungkin nggak masih ada Abu Jahal? Mungkin. Abu Jahal abad modern? Mungkin. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Mewarisi dari sisi apa? Bukan kenabiannya, tapi mewarisi dari sisi keilmuan agamanya. Itu diwarisi oleh para ulama. Oleh karena itu kita jangan berani-berani memusuhi ulama, ya. Karena ulama, kalau kita melihat pada definisi ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, hanya orang-orang yang berilmu lah yang takut kepada Allah. Jadi kategori ulama adalah semakin berilmunya, semakin takut kepada Allah. Jadi tidak melakukan perlawanan dan melanggar atas batas-batas hukum Allah. Dia melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, itu adalah ulama. Boleh jadi Bapak Ibu yang berada di Zoom ini adalah termasuk bagian daripada ulama. Semakin bertambah ilmu agamanya, semakin dekat terhadap Allah, dan semakin takut untuk melakukan larangan Allah, maka adalah larangan ulama. Ketika semua itu, dua hal ini, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, itu didasari dengan ilmu pengetahuan. Keilmuannya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu mendahului ucapan dan juga tindakan. Jadi sebelum berbicara, harus ada ilmunya. Sebelum bertindak, harus ada ilmunya. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, "Man adzana li waliyan, faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang berani menyakiti kekasihku, kembali kepada Allah, kekasihnya Allah,
faqad adzantuhu bil harbi, maka Allah akan mengumumkan peperangan dengannya. Allah akan memerangi orang tersebut. Dengan caranya Allah, dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah, pada tempat yang telah ditentukan oleh Allah, dia akan dihinakan oleh Allah, sebagaimana dia menyakiti ulama, sebagaimana Abu Lahab itu menyakiti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Abu Lahab, Bapak Ibu, namanya Abu Lahab, dimulai dari Abu. Ada juga yang dengis juga, Abu Jahal, Umar bin Hisham, Abu Jahal, itu juga luar biasa itu. Luar biasa menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berupaya untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faliyadzubillah. Ini nanti kita akan melihat akhir perjalanan hidup dari Abu Lahab dan juga Ummu Jamil. Wa kadzalika zaujatuhu syarikatun ma'hu fi hadzal iqab. Istrinya yaitu Ummu Jamil juga sama mendapatkan azab yang sama sebagaimana dilakukan oleh Abu Lahab. Jadi suami istri ini sama. Suami istri sama. Anaknya tidak disebutkan. Jadi suami istri itu sama. Artinya adalah kenapa istrinya harus diikutkan? Bukan istrinya diikut-ikutkan, bukan. Istrinya itu berperan aktif membantu suaminya dalam memusuhi Nabi SAW. Berperan aktif loh ya. Berperan aktif. Jadi tidak hanya memprovokasi, tapi juga dalam tindakan aksinya. Oleh karena itulah celaan yang diberikan kepada Abu Lahab juga sama terhadap celaan yang diberikan kepada istrinya. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, kalau kita jadi setidaknya atau misalkan buruk-buruknya kita kalau tidak bisa melakukan kebaikan, jangan melakukan kemaksiatan. Kalau kita tidak bisa melakukan yang baik, tidak mampu melakukan yang baik, jangan melakukan maksiat gitu. Ini yang tersebut di dalam surah Al-Lahab, tidak melakukan kebaikan tapi melakukan kesalahan. Mari kita lihat sababun nuzulnya. Ada peristiwa yang melatar belakang turunnya surah ini. Apa itu? Ketika sudah turun Asy-Syu'ara ayat yang ke 214. Nih, 214 ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin." Rasul diperintahkan untuk memberi peringatan kepada sanak kerabat yang dekat. Sanak saudara yang dekat, dakwah. Dakwah dimulai daripada orang yang dekat. Sebagaimana kita jamaah rahimakumullah memulai dakwah dari keluarga. Tugasnya adalah menyampaikan. Nabi Muhammad SAW tugasnya adalah menyampaikan kebenaran, kebaikan dengan cara yang baik, kemudian mendoakan agar mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Kalau kita terapkan dalam keluarga kita, sampaikan yang baik dari ajaran Islam ini dengan cara yang baik dan doakan yang terbaik untuk mereka agar mendapatkan hidayah dari Allah SWT untuk melaksanakan kebaikan ini. Itu tugasnya. Tapi udah saya kasih tahu Pak Ustadz, tapi nggak mau menerima itu. Masih melakukan maksiat aja. Nggak usah sakit hati. Nggak usah sakit hati. Tugas kita memang harus menyampaikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Innaka la tahdi. Kamu itu tidak bisa memberi hidayah, wahai Muhammad. Man ahbabta sekalipun pada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha, akan tetapi Allah itu memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Itu Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah pada orang yang dicintai. Apalagi kita, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apalagi kita. Tugasnya langsung apa? Kita adalah fadzakir in nafa'atid dzikra. Tugas kita adalah memberi peringatan. Tugas kita adalah menyampaikan. Ballighu anni walau ayat. Kita sampaikan. Meskipun cuma 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis kepada saudara, termasuk juga pada keluarga. Dimulai dari yang dekat ini. Akan tetapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian naik ke Bukit Sofa, tentunya Bapak Ibu yang pernah tindak haji atau umroh itu pernah naik di Bukit Sofa. Kalau dulu masih berupa bukit, harus mendakilah sekalipun tidak tinggi. Sekarang ini kita tinggal mendaki beberapa anak tangga sampailah di atas Bukit Sofa karena sudah pelatarannya itu sudah ditinggikan oleh kerajaan Saudi. Ketika di Bukit Sofa, maka Rasul disitulah memanggil orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah. Ya, maka Rasul memanggil ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdul Muttalib. Orang-orang Ka'bah itu dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biar pada mendekat. Siapa sih itu yang teriak-teriak? Oh itu adalah Muhammad. Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu masih memegang gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang terpercaya. Al-Amin, bayangkan, gelar Al-Amin, artinya adalah orang yang tidak diketahui tentang kedustaannya, tidak pernah berdusta,
dan juga tidak benar berbohong, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sejak awal dikenal oleh orang Quraisy Makkah sampai Rasul wafat pun, dan sampai sekarang masih dikenal dengan Al-Amin. Ini pelajaran penting bagi kita seorang dai-daiyah. Maka Al-Amin itu, atau kejujuran, kejujuran itu harus kita pegang. Itu menjadi spirit dan itu menjadi modal awal dalam berdakwah. Sekali berdusta, maka mad'u bisa meninggalkan dai atau daiyah tersebut. Jamaah rahimakumullah. Apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Bukit Sofa? Rasul menyampaikan kepada orang-orang yang hadir, Aro'aitakum lo akhbartukum ana khailan tahruju bisa fi hadal jabal. Akuntu musaddiqiyya. Wahai kalian yang hadir di tempat ini. Kalau saya katakan bahwa akan ada seekor kuda yang keluar dari gunung ini, dari balik gunung ini. Akuntu musaddiqiyya. Apakah kalian itu akan membenarkan ucapanku? Gitu. Hai kalian orang-orang Quraisy Makkah, akan ada seekor kuda yang keluar dari bukit ini. Apakah kalian akan mempercayaiku? Maka majarrabna alaika kadziban. Wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Inilah modal awal dalam berdakwah adalah kejujuran. Jujur itu hebat. Iya, jujur itu memberikan kebahagiaan, jujur itu memberikan ketenangan. Qala fa inni nadhirul lakum. Aku ini adalah pemberi peringatan bagi kalian. Baina yadayya adabun syadid. Di antara kedua tanganku ini ada adab yang pedih. Jadi Rasul membawa peringatan kepada mereka yang mengindahkan peringatan dari Rasul akan selamat, dan bagi siapa yang menentang peringatan dari Rasul, dia akan mendapatkan adab yang pedih. Nah, qala Abu Lahab kemudian berkata, ini kalau berkata ini berarti posisinya boleh jadi dalam berdiri Abu Lahab ini. Tabban laka. Ini misuh yang kata-kata kotor, memang kata-kata kotor, kata-kata buruk, kata-kata jorok, ini yang memberi makna celaan. Tabban laka, celaka kau Muhammad. Ya, amma jama'tana illa lihada. Apakah untuk urusan seperti ini kamu itu mengumpulkan kami? Gitu. Tentunya jamaah rahimakumullah, kalimat ini itu tidak muncul dengan tiba-tiba, tidak. Jadi kalau kita lihat kisahnya, sejarahnya, memang sejak Rasulullah SAW itu berdakwah, itu sudah mendapat pertentangan dari Abu Lahab. Si Abu Lahab ini itu sudah menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ketika dia pada ada momen untuk mengekspresikan kemarahannya, ya ketika berada di Bukit Sofa ini. Rasul berada di Bukit Sofa, mereka berada di bawah, berarti mereka antara Bukit Sofa dengan Ka'bah, kemudian menyeru kepada Rasul dengan tabban laka. Binasa kaum Muhammad, celaka kaum Muhammad. Amma jama'tana illa lihada. Apakah hanya karena urusan ini engkau mengumpulkan kami? Nah, itulah yang disampaikan oleh Abu Lahab. Ini kata-kata yang buruk, jamaah rahimakumullah, tabban lagi, ini kata-kata yang buruk. Maka Rasul kemudian berdiri dan membacakan tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Orang Arab yang paham betul dengan makna dari surah Al-Lahab. Karena mereka adalah orang Arab, Quraisy Makkah, paham betul dengan bahasa dari Al-Qur'an yang dibacakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul paham, tidak ada keraguan. Dan mereka tahu betul siapakah yang disebut dengan tabbat yada abi lahab wa tab. Itu adalah Abu Lahab. Siapa yang dimaksud dengan wamra'atuhu hammalatal hatab. Begitu pula istrinya. Istri siapa? Abu Lahab. Orang lain juga tahu. Jadi Al-Quran begitu mudah dipahami oleh yang hadir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Karena Allah sudah memberikan kemudahan untuk bisa dipahami, sebagaimana Al-Quran menjadi petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Maka ya tambah memerah, tambah marah itu Abu Lahab. Ummu Jamil yang tidak hadir dikasih tahu, tuh kamu disebut-sebut sama Muhammad tuh. Kamu itu diancam oleh Muhammad dengan neraka itu, nerakanya Muhammad. Marah lagi. Dan tentunya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, surah Al-Lahab ini turun memang bukan secara tiba-tiba, tidak ada angin, tidak ada petir, tahu-tahu hujan, tidak. Sudah ada yang peristiwa yang melatar belakang sebelumnya. Rasul sudah sering mendapatkan intimidasi dari Abu Lahab. Rasul sudah sering mendapatkan kecaman, kemudian cacian, celaan dari Ummu Jamil. Rasul juga sudah merasakan bagaimana kemudian Abu Lahab
berkumpul dengan orang-orang di Bani Nadwah, Darun Nadwah itu merancang, memikirkan strategi bagaimana bisa membunuh Nabi Muhammad SAW. Aktor utama salah satunya adalah Abu Lahab, pamannya sendiri. Jadi tidak tiba-tiba, karena sudah kelewat batas apa yang dilakukan oleh Abu Lahab, maka dicela oleh Allah dan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam keterangan dari Tariq Al-Muharibi, qala baina ana bisuqi dzil Majaz. Jadi ketika Tariq Al-Muharibi ini masih kecil ya, masih belum masih muda lah. Di satu pasar di Makkah ada Dzil Majaz namanya. Wa ana Bisha bin Hadis sini masih muda, itu melihat ketika Rasul dakwah di pasar. Rasul juga dakwah juga di pasar. Kalau di Makkah kan belum ada masjid. Belum ada masjid. Fase dakwah pertama Rasul di Makkah belum ada masjid. Setelah nanti ke Kuba mendirikan masjid, di Madinah mendirikan Masjid Nabawi. Rasul masuk pasar. Di pasar Rasul kemudian mengatakan, ayyuhan nas. Kenapa Rasul tidak bilang, ya ayyuhalladzina amanu? Tidak. Karena belum pada beriman. Tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah tuflihu. Kalian akan beruntung. Apakah susah untuk mengucapkan ini? Jamaah rahimakumullah. La ilaha illallah tuflihu. Dari kalimat ini adalah kalimat tauhid. Ya, la ilaha illallah. Di sini, la ilaha illallah tuflihu. Tidak ada Tuhan selain Allah tuflihu. Konsekuensinya adalah, jamaah rahimakumullah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha itu memberi makna nafyu, menegasikan, meniadakan semuanya, dibersihkan semuanya. Tidak ada yang disembah. Jadi kosong kan? Kemudian dimasukkan satu-satunya, illallah kecuali Allah. Kemudian dimasukkan hanya satu, the only one yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuflihu, kalian akan beruntung. Kita jangan berpikir, enak ya, zaman dulu cuma mengatakan la ilaha illallah menjadi orang beruntung. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, konsekuensinya memang besar di sini mengatakan la ilaha illallah. Apa itu? Konsekuensinya adalah satu, mereka harus siap menjadi orang yang dikucilkan oleh kaumnya. Ya, kenapa? Karena mereka ini kemudian dikucilkan sama kaumnya karena berbeda dengan keyakinan warisan nenek moyang yang mayoritas memang paganisme, penyembah patung dan juga berhala. Satu. Yang kedua, konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah mereka harus menghancurkan patung berhala yang selama ini mereka sakralkan, mereka sembah, mereka puji, dan mereka mintai. Nah, itu harus dihancurkan. Konsekuensinya adalah, yang ketiga adalah, setelah mengucapkan la ilaha illallah ini, maka dia harus tunduk dan patuh terhadap ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, luar biasa. Ini konsekuensinya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dan inilah kemudian menjadi misi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengesahkan Allah, mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata di saat Rasul sedang berdakwah ini, ada lelaki di balik Rasul kemudian melempar Rasul dengan batu. Rasul dilempar batu. Sampai kemudian kaki Rasul, tumitnya Rasul itu sampai berdarah. Ya. Jadi sampai berdarah. Maka dikatakan, siapa itu yang dilempar? Siapa yang melempar? Yang dilempar itu adalah Muhammad, yang dilempar ini adalah pamannya. Apa yang dilakukan yang dilakukan oleh Abu Lahab? Ternyata itu yang melempar adalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini adalah mengajak orang-orang untuk mendustakan setiap apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Misalkan gini, Nabi Muhammad berdakwah di satu di Dzil Majaz. Selesai di pasar ini, kemudian Rasul berpindah tempat lain. Abu Lahab nyusul, kemudian mendustakan semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Membuntuti seperti itu. Ya termasuk juga mengancam, awas kalau kalian ada yang beriman terhadap ajaran Muhammad, ya akan dimusuhi kabilahnya. Dia sendiri akan dimusuhi, kabilahnya akan dimusuhi juga. Inilah karena siapa? Karena Abu Lahab ini memiliki pengaruh, jamaah rahimakumullah, dan memiliki pengaruh, dan dia adalah tokoh, kemudian dia memiliki banyak pengikut. Jamaah rahimakumullah, ini sebagai pengantar untuk tafsir surah Al-Lahab. Mari kita lihat kemudian di tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab. Ya.
Kita mulai dengan tabbat yada Abi Lahab wa tab ayat yang pertama. Silahkan Bapak Ibu nanti yang menghendaki untuk bertanya, mengkonfirmasi atau mengklarifikasi, boleh ditulis di chat box ya. Nanti kita langsung bahas di akhir menjelang kajian ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ya. Tab yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Keindahan Al-Quran di sini ada nama jas. Yang binasa adalah Abu Lahab. Maka dalam ilmu balaghah ada namanya zikrul juz'i wa iradu kullihi. Yang disebut itu sebagian, tapi yang dimaksud secara keseluruhan. Yang disebut dua tangannya Abu Lahab, tapi yang dimaksud ada secara keseluruhan. Ya, jasadnya Abu Lahab. Jasadnya Abu Lahab yang dimaksud. Tidak hanya tangannya kemudian di neraka, kemudian dia di luar neraka. Enggak. Ini akidah daripada Al-Quranul Karim. Maka karena yada, dia berpasangan tangan kanan dengan tangan kiri, oleh karena itulah dihukumi mu'annas. Oleh karena dia mu'annas, maka tanda ada tak taknis di sini, tabbas tak. Ini tak taknis. Bapak Ibu yang sedang belajar bahasa Arab, maka disinilah kemudian kita mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab, disebut dengan Abu Lahab. Jadi lebih kenal dengan nama Abu Lahab. Apa sih makna Lahab? Lahab ini adalah orangnya itu, mohon maaf, disebut matanya itu, mohon maaf, juling. Matanya juling, kemudian mukanya itu kemerah-merahan. Merah-merah ini karena kemerah orangnya temperamen. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Dikit-dikit gebrak pintu, gebrak meja gitu. Jadi memang orangnya temperamen, itu Abu Lahab. Ibu suka kalau dandan sampai merah-merah pipinya itu pakai apa itu? Pakai stabilo atau pakai spidol warna merah itu ya. Nah, Abu Lahab ini merahnya karena sering marah. Oleh karena itulah Islam kemudian melarang kita untuk marah. La taghdab, jangan marah. Maka ada pengulangan lagi, watabba, dan benar-benar binasa. Jadi ada dua kata tabba. Satu adalah tabba pada ayat pertama, di awal ayat tabba. Yang kedua adalah tabba di akhir ayat. Yang pertama ini mana adalah doa. Doa itu mendoakan Abu Lahab dalam kebinasaan. Yang kedua adalah watabba, ini adalah kabar. Berarti sudah diputuskan bahwa Abu Lahab ini adalah orang yang binasa. Sekalipun dia masih hidup. Bapak Ibu, bukankah orang yang masih hidup ketika dia kufur, ada peluang untuk beriman? Ada. Ada. Lah lantas kenapa ini Abu Lahab masih hidup kok kemudian sudah dicap oleh Allah sebagai orang yang binasa? Allah Maha mengetahui sampai akhir hayatnya Abu Lahab tidak akan pernah menyesal dan tidak akan pernah bertaubat. Kalau Fir'aun kan sempat bertobat di akhir hayatnya, sekalipun itu nanti ditolak oleh Allah karena sudah sakratul maut. Abu Lahab itu tidak. Dari riwayat tidak menyebutkan bahwa Abu Lahab itu bertobat, tidak. Tapi dalam satu buku kisah orang-orang yang diabadikan dalam Al-Quran disebutkan bahwa kematian Abu Lahab adalah bentuk penghinaan Allah di dunia. Kenapa? Karena badannya itu mengeluarkan bau yang busuk, kayak semacam penyakit tapi mengeluarkan bau yang busuk. Sehingga ketika dia mati itu ya kalau membersihkan itu dilempar air dengan ember dari kejauhan. Itu bentuk penghinaan Allah di dunia. Jamaah rahimakumullah, dari sini saja sudah kita ketahui bahwa bagaimana akibat orang yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memusuhi Islam dan memusuhi kaum muslimin. Di saat misalkan Rasul tidak mampu untuk membalas dari serangan Abu Lahab, Rasul tidak mampu membalas dan tidak mau membalasnya, maka Allah yang akan bertindak. Sebagaimana dalam soal fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa'ala rabbuka. Apa yang telah dilakukan oleh Tuhanmu. Jadi Allah bertindak dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Ngeri, sangat mengerikan bagi orang yang menentang Islam di dunia untuk menjaga kedudukan dan juga posisi pekerjaannya, untuk mengamankan prestasinya, dan itulah kelewat batas. Kalau sampai harus memusuhi ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan menghalang-halangi pengikutnya. Nah, tabbat yada Abi Lahab wa tab, maka disebut dengan kedua tangan Abu Lahab. Tangan ini adalah simbol dari amalan perbuatan manusia, tangan. Karena manusia banyak beramal dan beraksi itu menggunakan tangannya. Dipakai untuk menyakiti Nabi, dipakai untuk melempar Nabi, dipakai untuk menunjuk-nunjuk, tangannya nunjuk-nunjuk ke muka Nabi, dan dipakai untuk menginstruksikan orang-orang untuk menyerang Nabi. Adalah tangan. Maka zikrul juz'i wa iradu kullihi. Kemudian jamaah rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Abu Lahab pada masa lampau?
Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab itu termasuk orang kaya. Tidak, dia masuk kaya. Ma aghna anhu maluhu. Tidak berguna baginya hartanya, wa ma kasaba, dan apa yang telah dia lakukan. Anaknya tidak bisa menolong, kedudukan dia tidak bisa memberi manfaat, ketokohannya dalam masyarakat tidak memberi manfaat. Kalau misalkan di sekarang bahasanya adalah tokoh nasional, status sebagai tokoh nasionalnya dia itu tidak bisa menyelamatkan Abu Lahab di akhirat nantinya. Tidak bisa menyelamatkan karena kelewat batas. Misalkan kalau dibalik, Ustaz, bagaimana dengan orang yang kemudian tidak secara langsung memusuhi Islam, tapi dia di balik layar memainkan peran untuk memusuhi Islam dan kaum muslimin? Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui dan Allah tidak akan membiarkan kekasihnya akan disakiti oleh mereka yang membenci Islam. Ya, gitu. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah kemudian pada ayat yang ketiga, saya sulanar zatalab. Ada huruf sin, huruf tansis, sin di sini. Sa. Sa ini dia memberi makna segera. Ketika bergandeng dengan fi'il mudhari', sin ini sebagai menjadi tanda setiap kata yang didahului digandeng dengan sin pasti dia adalah fi'il dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Bermakna segera. Kelak dia akan segera dimasukkan oleh Allah naran ke dalam neraka zata lahab yang menyala-nyala. Jadi namanya Abu Lahab dimasukkan pada neraka yang menyala-nyala. Ini Allah hinakan. Jadi selama ketika masih berada di dunia itu sudah ditunjukkan kemana tempat kembalinya, kemana nanti dia akan berlabuh. Itu sudah disebutkan di sini. Jadi ya tidak ada kesempatan untuk selamat, tidak ada untuk selamat karena sudah sering kemaksiatan sudah menumpuk-numpuk dan tidak ada niat untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan istrinya? Jamaah rahimakumullah, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya. Ini sendiri hammalat itu pembawa. Al-hatab adalah kayu bakar. Ada dua makna. Hammalatul hatab pertama adalah ini adalah semacam istiarah ya, istiarah dalam ilmu balaghah untuk menyebutkan orang yang suka mengadu domba. Dia mengadu domba. Mengadu domba, orang-orang diadu domba dengan Nabi SAW agar mereka membenci Nabi SAW. Orang-orang kemudian juga diadu domba dengan sahabat Nabi SAW agar membenci pengikut Nabi SAW. Dan mereka diadu domba, kemudian difitnah. Sukanya memfitnah. Nah inilah kemudian menjadi peringatan bagi kita untuk tidak melakukan adu domba. Kemudian hammalatul hatab, makna yang kedua, nanti kalau terdengar adzan kita break sebentar sambil kita melihat pertanyaan dan kemudian selesai adzan kemudian kita lanjutkan sebentar sih. Karena di tempat kita break sebentar. Silakan ditulis di kolom chat Bapak Ibu yang mau bertanya. Sudah ada sebagian Ustadz ya.
Oke. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, sedikit saya lanjutkan karena 10 menit nanti akan iqomat. Kemudian pada ayat berikutnya kita melihat masih membahas terkait dengan Ummu Jamil. Jadi wa mar'atuhu hammalatal hatab, begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Mana pertama seperti sudah kita sebutkan bahwa dia adalah suka mengadu domba dan memfitnah, ya. Kemudian yang kedua adalah hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Ini dia memang kayu bakar yang dibawa adalah memang kayu bakar yang digendong itu. Tapi bukan sekedar kayu bakar, tapi kayu bakar ini adalah kayu bakar yang berduri yang disebar setiap jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad di waktu pagi. Malamnya dia menyebar di malam hari agar nanti di waktu pagi Nabi Muhammad keluar dari rumahnya itu menginjak kayu bakar yang telah dia sebar itu. Artinya adalah merusak jalan. Artinya adalah mencelakai Nabi Muhammad agar kemudian dia itu sakit. Kalau kita lihat duri, kayu yang berduri di Saudi itu, Bapak Ibu, ada jenis pohon yang kemudian durinya itu kecil, tapi panjang, kuat lagi. Kalau hanya sekedar diinjak dengan sandal jepit, yang jepit kita itu, akan tembus sandal dan akan melukai kaki. Sehingga Nabi Muhammad terluka dan tidak bisa berdakwah lagi. Sekejam itu. Ini perilaku Ummu Jamil. Istrinya, perempuan, istrinya Abu Lahab. Belum lagi suaminya. Tapi lebih keras daripada itu. Dan penyebutan dengan profesi kayu bakar, disebut dengan pembawa kayu bakar, ini adalah untuk menghinakan Ummu Jamil dan juga suaminya. Jadi Allah sudah menghinakan. Jadi kalau dalam bahasa Arab kan ada kalimat yang memang kalau disebutkan itu menghinakan yang dimaksud. Dalam hal ini adalah Allah menghinakan yaitu Ummu Jamil dan juga suaminya. Fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya, ciri-ciri kalau ini adalah Ummu Jamil, besok di hari akhir di neraka itu kalau ada perempuan yang lehernya dililit oleh api neraka, oleh rantai dari api neraka, itulah Ummu Jamil. Itulah Ummu Jamil. Ya. Nggak usah dicari ya, nggak usah dibiarkan, karena dia di neraka. Termasuk juga di riwayat disebutkan bahwa di dunia meninggalnya Ummu Jamil itu termasuk terlilit oleh
tali yang dipakai untuk membawa kayu tersebut. Dia mati dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada kisah menarik, Ibu Bapak jamaah rahmatullah. Ketika Ummu Jamil itu mendengar bahwa namanya disebut oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dia membawa batu mungkin sebesar genggaman tangan, batu yang besar. Tangannya perempuan Arab kan besar ya, dari segmen tangan. Mau dipakai untuk apa? Dipakai untuk ditimpukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Nabi Muhammad sedang duduk bersama dengan Abu Bakar di samping Ka'bah, sedang duduk berdua. Didatangilah kemudian Abu Bakar. Dia mengatakan, balaghani anna sahibaka hajani. Saya mendengar, saya tahu kalau teman kami telah menghina aku wahai Abu Bakar. Wal af'alanna. Saya akan menuntut balas Jadi batu ini mau ditimpakan kepada Nabi. Abu Bakar juga paham. Cuman Abu Bakar itu berpikir, orang ini bagaimana? Dia mau mencari Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad itu ada di sampingnya Abu Bakar sedang duduk. Ini gimana? Cantik-cantik, tapi kok gimana ini? Maka Abu Bakar dengan kecerdasannya kemudian menanyakan kepada Ummu Jamil, ya, hal turina ma'i ahad? Apakah Anda melihat ada seseorang yang bersamaku? Dijawab oleh Ummu Jamil, atuhzi'ubi? Kamu menghina aku ya? Sudah jelas-jelas duduk sendirian masih tanya duduk sama siapa? Kemudian terus balik arah. Ummu Jamil balik arah. Setelah itulah kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kok bisa ya Rasul? Saya di sini bisa melihat engkau Rasul, dan kenapa dia tidak bisa melihat engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul mengatakan, a'mallahu ta'ala basaraha. Allah membutakan penglihatannya. Allah menutupi Rasulullah dari pandangan Ummu Jamil. Maka Allah menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Lantas berikutnya adalah kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang pertama adalah, apakah zaman sekarang dari Pak Maman, apakah zaman sekarang yang memusuhi dakwah bisa dilabeli sebagai Abu Lahab? Padahal orang tersebut bersyahadat, mohon pencerahannya. Yang pertama adalah kita lihat, kalau dia sudah bersyahadat, malah tidak pantas untuk memusuhi dakwah Islam. Karena syahadat adalah menjadi pintu gerbang masuk Islam. Bagaimana orang yang sudah masuk Islam kemudian memusuhi Islam itu sendiri? Maka dipertanyakan syahadatnya. Bagaimana dia memahami syahadat? Atau memahami madlul atau kandungan daripada syahadat itu sendiri. Karena setelah bersyahadat, semua kita yang beragama Islam menjadi saudara satu dengan yang lainnya. Kalau ada saudara kita yang salah, ya kita harus nasihati, kita ingatkan. Kalau ada saudara kemudian yang melakukan kesalahan, ya harus kita tegur. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sebagaimana sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Artinya kalau melihat ada saudara yang melakukan kesalahan, jangan dibiarkan. Nasihati dia. Kalau misalkan ada kebaikan yang bisa dilakukan, sampaikan kepada yang lainnya. Kalau misalkan dia sudah bersyahadat masih memusuhi Islam, maka harus diingatkan, diperbaiki syahadatnya, diperbaiki pemahaman terhadap syahadatnya. Boleh jadi kalau misalkan benar-benar menghalang-halangi dakwah Islam, mempersusah, mempersulit, kemudian menyakiti pelaku dai-daiyahnya yang notabene adalah mereka melakukan kebaikan tapi dihalang-halangi, maka Allah sendiri yang akan melindungi. Dan bagi orang yang menghalang-halangi ini untuk segera bertobat mumpung masih hidup, dan kita berlindung dari yang demikian itu, faliyadzubillah. Kemudian yang kedua adalah dari Pak Wiratno, rumah Abu Lahab itu dekat dengan Ka'bah. Kalau kita lihat dalam deskripsi ya 3G, deskripsi terkait dengan peta pada masa Rasulullah SAW, peta penduduk itu memang masih satu lembah, kan sama-sama dari kabilah Quraisy. Jadi memang dekat. Kalau ukuran kita memang dekat, hitungannya adalah meter, puluhan meter sampai ratusan meter. Tapi masih terjangkau dalam ring satu yang berada di sekitar Ka'bah. Demikian Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, dan insyaallah kita akan sambung lagi pertemuan yang akan datang dengan surah An-Nasr. Kalau misalkan ada yang bertanyakan, silahkan nanti menghubungi panitia untuk disampaikan kepada saya, dan boleh kita bahas di awal pertemuan yang akan datang. Sambil menunggu jamaah, boleh kita membahas terkait dengan pertanyaan yang belum terjawab insyaallah. Jazakallahu khair. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Talkis atas kajian tafsir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak hal dan pelajaran. Seakan-akan kita diingatkan pada zaman perjuangan Rasulullah SAW ketika di awal-awal beliau berdakwah ya, begitu banyak rintangannya. Dan kemudian bagi yang halang-halangi itulah hukumannya seperti Abu Lahab dan istrinya. Dan semoga kita menjadi pengikut Rasulullah dan kita terhindar dari perilaku Abu Lahab dan istrinya ya, yang menghalangi orang yang berdakwah dalam Islam, dalam menegakkan tauhid dan menegakkan sunnah, sehingga ini jadi pelajaran begitu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya.